Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan. Supaya dia bangga bahwa dia bekerja. Bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Jadong, oke. Dan ada lagi yang lain yang juga ini mengerikannya. Astagfirullahaladzim. Lauk basi sejumlah siswa SD Nganjuk keracunan usai santap program makan siang gratis. Ini uji coba. Korbannya berjatuhan, masuk rumah sakit. Ini gimana nanti ya pelaksanaannya? Untung masih uji coba ini. Ini gimana kalau se-Indonesia? Jadi ngeri. Jadi saya jadi ingat ada seorang stand up komedian membahas ini. Nanti kita lihat videonya ya. Sejumlah siswa SD Negeri Banaran 1 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur keracunan makanan. Peristiwa ini terjadi setelah para siswa mengkonsumsi makan siang gratis dalam program uji coba yang digagas Prabowo Gibran. Dalam insiden itu 7 siswa mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, muntah setelah mengkonsumsi makanan tersebut pada hari Rabu kemarin nih, 2 hari yang lalu ya, hingga Kamis 2 hari yang lalu sampai kemarin. 1 siswa masih menjalani perawatan intensif di UGD Puskesmas Kartosono akibat gejala yang berulang. Ayo minta maaf dong pejabat. Berdasarkan keterangan Ning Adianti, guru SD Negeri Banaran 1, pihak sekolah telah menerima 300 paket makan siang gratis sejak Selasa. Pada kiriman hari kedua ditemukan lauk pauk yang sudah basi. Jadi ikannya saja yang berbau. Saya tarik semua, tapi namanya anak-anak ya, ada yang nyuri-nyuri dicicipi mungkin karena lapar. Allahu Akbar. Wahab, koordinator jaga UGD Puskesmas Kartosono membenarkan adanya kasus keracunan makanan ini. Pihak Puskesmas telah memberikan penanganan medis kepada para siswa yang mengalami gejala keracunan. Kemarin 6-6-nya sudah pulang, setelah itu kita sarankan kalau ada gejala lanjutan kita sarankan kembali ke sini, ujar Wahab. Ayo segera, siapa nih yang bertanggung jawab? Segera bicara, minta maaf, dan harus lebih ketat ke depannya. Harus ada bagian apa istilahnya ya, yang memeriksa dulu ya. Jangan langsung dikasih. Bahaya ini. Ini anak-anak pemimpin-pemimpin Indonesia ini kan ada di usia-usia SD. Sekarang nih untuk 40 tahun ke depan. Kan bahaya sekali itu. Dalam program itu kan semuanya juga harus dijalankan. Banyak, ya. Jadi berapa anggarannya? 1.000 triliun, 2.000 triliun. Nah, ini kan juga dari sisi pelaku usaha dan UMKM mendengar program-program gratis-gratis ini di benak mereka itu bukan jadi kemudian ekonominya akan bergerak, konsumsi akan naik, enggak. Dagangan gua nggak laku nih gitu. Pajak. Nah, di benak pengusaha itu ya Mas, iya, yang dipikirkan ya. 450 triliun. Waduh, siap-siap PPh-nya naik nih. Jadi it doesn't make sense ketika ini terjadi dengan gratis-gratisan ini ya. Iya, itu buat pengusaha saya kira jadi frame-nya jadi menakutkan dan itu akhirnya menimbulkan sebuah kekhawatiran justru bagi para pelaku usaha. Janji-janji tadi yang terlalu populis. Nah, saya jadi teringat terkait ini, komika di acaranya Deddy Corbuzier. Kita dengerin terkait dengan makan siang gratis nih. Tapi teman-teman, walaupun pilpres udah lewat jauh, jujur ada yang membekas di gua karena gua jadi tahu ternyata orang kalau mau menjabat itu melakukan segala hal. Ya Pak Marcel. Emang semua hal aja pasti diterabas. Iya. Bahkan ada salah satu capres yang diisukan katanya sayang banget binatang. Sampai videonya banyak banget lagi debat tapi gendong-gendong kucing. Yang ganggu gue tuh ada satu artikel di sosial media, ini boleh dicari di Google.
Ada artikel yang menyebutkan katanya kalau di rumah beliau ada semut, itu sama beliau tuh nggak dibunuh, malah dikasih gula biar semutnya pada ngumpul pada makan. Udah sampai situ doang. Gue tuh jadi kayak negatif thinking nih, bisa jadi ada cerita selanjutnya ya kan? Mungkin cerita selanjutnya emang bener tuh di rumah beliau kalau ada semut sama beliau tuh nggak dibunuh, dikasih gula biar pada makan, semut yang ngumpul sama dia diinjek. Bisa jadi, gue bilang bisa jadi. Kenapa pada ketawa? Bisa jadi semut itu kita tahu. Bisa jadi kita dikasih kampanye nih, makan gratis nih, goyangan gemoy nih, ntar kamu giliran kamu tuh yang aku. Nah lanjut sendiri. Ini materi ini nih Om Deddy seneng nih yang nyerang-nyerang beliau tuh, karena biar channelnya kelihatan netral aja Bang. Padahal mas Indonesia juga tahu kan kalau Om Deddy dukung siapa ya kan. Ya, luar biasa ya, makin berani, makin kreatif menggambarkan ini. Jangan-jangan program makan siang gratis ini seperti kejadian gula dikumpulin dengan dikerubunin semut, kemudian sekali injak beres. Seperti makan siang gratis. Loh, kok jadi ingat kejadian ini ya? Mana tadi judulnya? Lauk basi, sejumlah siswa SD Nganjuk keracunan usai santap program makan siang gratis. 7 masuk rumah sakit, 6 sudah pulang, 1 masih di UGD. Yuk, lebih berhati-hati lagi. Rakyat miskin tentu harus mendapatkan support yang baik, tapi tidak juga dengan kelalaian-kelalaian yang seperti ini. Mengerikan kalau begini. Jadi gerakan tidak memasang Fufufafa Gibran itu boleh sesuai aturan, karena kita juga akan melihat tanggal 10 Oktober akan ada pembacaan putusan gugatan tim hukum PDIP terhadap pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah. Gibran mengklaim dalam uji coba makan bergizi gratis sejumlah sekolah di Sentul, Bogor, menunya lengkap. Gibran menyebut untuk generasi penerus tidak boleh pelit, khususnya soal menu. Itu 14.900, sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan sama susu. Jadi menunya lengkap sekali, dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya, bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500, itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini 14.900. Gibran bersyukur uji coba makan bergizi gratis hingga Oktober didanai swasta. Bersyukur didanai swasta. Ya boleh lah ya, tapi kan kita juga mesti tahu dalam rangka apa perusahaan itu mendanai. CSR katanya. Ya kayak nggak tahu aja. CSR juga selalu ada udang di balik batu. Ada kepentingan. Dan kita harus selalu mencurigai ini gitu. Gibran menambahkan harga per porsi untuk uji coba program makan bergizi gratis di SDN Sentul 3 dan 2 yakni 14.900. Waduh, angka psikologis itu ya. Wakil Presiden terpilih Gibran mengungkapkan uji coba pelaksanaan ini dinilai oleh pihak swasta. Ini atas izin Prabowo nggak ya? Ini hati-hati nih. Ini kayaknya nampang terus ini Gibran di berbagai platform media sosial ya, terutama di media mainstream. Anda jangan terlalu mace. Apa ya mace bahasa Indonesianya ya? Nanti Prabowo nggak berkenan loh. Ini kok wakil presiden ngambil peran terus nih. Saya aja nggak kasih statement apa-apa. Kan bisa jadi begitu gitu. Kita senang sekali. Kalau tidak ada support dari perusahaan swasta mungkin tidak akan berjalan baik seperti ini. Ini masih proses uji coba. Menurut dia, setelah ia dan Presiden terpilih Prabowo melontarkan program makan bergizi gratis, banyak pihak yang bersedia berpartisipasi, salah satunya dalam bentuk CSR. Baru salah satunya, salah lainnya apa? Nah, ini harus kita antisipasi. Jangan sampai kemudian nih CSR saya, kemudian di balik meja, di balik pintu, di balik layar, proyek itu dong, kasihin ke kita dong. Ini dong, muluskan dong kita punya program ini buat perusahaan. Itu hal yang lumrah terjadi di dunia usaha. Nah, jangan sampai kemudian pemerintah ya, dijadikan korban. Oh, kan sekarang eranya era politik balas budi ya. Prabowo Gibran belum dilantik aja sudah ada berapa? 6 apa 7
Gerindra yang sudah masuk menjadi pejabat, ada yang jadi komisaris, ada yang jadi wakil menteri. Ini belum apa-apa, ini masih down payment, DP ini istilahnya. Seperti uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Sentul 32 diprakasai oleh Goto dengan dihadiri Presiden Gojek Unit Bisnis On Demand Service Goto Katrin Hindra Sucahyo. Goto itu Gojek Tokopedia ya. Itu juga nanti ada TikTok juga tuh, Tokopedia, karena kan sudah merger juga tuh sama TikTok kalau tidak salah ya. Jadi luar biasa nih. Ya biasa caremuk bro, pikiran anak kecil teh ya, yang masih suka main-mainan Tamiya gitu ya. Bener itu. Sri Yantuti. 80% rakyat puas kinerja Jokowi. Wah, luar biasa ya. Yang disurvei sebelumnya dikasih bansos dulu. Aduh. Ratusan paket makanan bergizi diantar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar Gojek gitu kan, dengan mengerahkan puluhan pengemudi ojek online dan daring. Sebetulnya untuk para Gojeknya ini sebuah berkah. Tapi jangan sampai kemudian di sini berkah, di atas kong kali kong sama dengan cukong. Nah, itu yang berbahaya. Ya, kita harus pisahkan juga itu gitu. Terus nanti Gojek kebagian, Grab gimana tuh?